Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berhadir dan berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke pangkuan Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Dan juga kepada para keluarga dan sahabat beliau yang telah seiring selangkah dengan Nabi di dalam menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Doa restu kita bersama kepada para alimil ulama, baik ulama yang mutaqaddimin maupun ulama-ulama yang mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar sekalian. Kata-kata ketakziman wa ikraman saya yang mulia kepada Al-Mukarram Abu Ulaititi beserta keluarga, dan kepada almarhum Walid, semoga rahmat Allah selalu tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan yang saya hormati kepada seluruh dewan guru yang masih rela memutar roda pendidikan di dalam daerah yang kita cinta ini. Dan yang saya hormati kepada seluruh santri yang masih dibukakan hati oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Dan yang saya hormati kepada para dewan juri yang telah menilai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih saya ucapkan kepada protokol yang telah memanggil nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanyalah untuk mengupaskan satu tema pidato yang berjudul Pemimpin Tertawa Rakyat Sengsara. Setiap manusia yang masih bernapas itu adalah pemimpin. Tidak mesti harus jadi bupati, camat, gubernur, DPR, menteri, presiden baru dikatakan pemimpin. Tidak mesti begitu. Kita sebagai orang biasa yang tidak punya jabatan juga pemimpin. Pemimpin bagaimana? Pemimpin yang memimpin dirinya sendiri untuk selalu taat dan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menjadi seorang pemimpin dalam skala besar, kita membutuhkan tanggung jawab yang penuh terhadap apa yang akan kita pimpin. Pimpin dulu diri sendiri, baru memimpin orang lain. Sebab kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di dalam sebuah potongan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pimpin dulu diri sendiri. Sudah benarkah? Sudah taatkah kita kepada Allah dan Rasulnya? Baru memimpin orang lain. Ini tidak, untuk memimpin diri sendiri saja masih belum benar, masih belum mampu, masih remang-remang, beranjak mau memimpin orang lain. Goblok, gila harta. Jika kamu jadi pemimpin, maka ingat, jika rakyatmu menderita sengsara karena ulah kepemimpinanmu, akhirat menunggumu untuk bertanggung jawab. Jika kita ingin menjadi pemimpin dalam skala besar, ingin jadi bupati misalnya,
presiden, camat dan lain sebagainya, maka kita tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan, kepintaran, keahlian dalam memimpin. Tidak cukup, tetapi lebih dari itu, kita harus mempunyai iman yang kuat, adil dan amanah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Baru bisa dikatakan sebagai pemimpin yang bijaksana. Pemimpin harus punya iman, percaya Allah itu ada, percaya akan datangnya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat semasa di dunia. Kalau pemimpin sudah punya iman, maka dia akan memimpin dengan pintar dan benar. Sebaliknya, kalau pemimpin tidak punya iman, menganggap Tuhan hanya dongeng, neraka itu hanya ilusi, maka dia akan memimpin tidak lebih daripada hewan yang memimpin dalam hutan. Seperti singa. Coba lihat singa. Singa, dia penguasa, dia pemimpin, dia raja dalam hutan. Tetapi setiap hari dia memakan rakyatnya. Hari demi hari rakyatnya semua dimakan, dibinasakan. Pemimpin seperti singa mementingkan dirinya sendiri daripada rakyatnya. Dia tidak peduli dengan urusan rakyat, lapar atau sengsara. Santri-santri dan dewan guru sekalian, calon penghuni surga. Amin. Seorang pemimpin juga harus adil dan menjaga amanah. Tidak bisa membuat hukum seenaknya, sesuka hati. Di dalam Al-Quran surat Sad ditegaskan, apa bunyinya? Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Hai Daud, kami telah menjadikan kamu penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil. Jangan mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, mereka akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Pemimpin, jangan menjadi pemimpin yang mengikuti hawa nafsu. Kalau pemimpin sudah mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menjadi pemimpin yang bermental seperti anjing, menegakkan hukum seperti anjing. Tahu anjing? Anjing tidak tahu mana tamu, mana maling. Biar yang datang itu tamu, kalau tidak bawa daging digonggong. Biar yang datang itu maling, kalau bawa daging pasti dilayani. Inilah negara kita sekarang. Ada duit nurut, tidak ada duit ribut. Kapan adilnya? Maling ayam kalian penjarakan hampir seumur hidup, sedangkan yang maling uang rakyat kalian penjarakan 3 hari, hukum dari nenekmu. Ingat, jika rakyatmu kau zalimi, kau sakiti, siap-siap, mereka sudah siap untuk menuntutmu di akhirat kelak. Hei para pemimpin, jabatan yang kalian pikul itu adalah sebuah amanah yang dipercayakan oleh kalian, yang dipercayakan kepada kalian oleh rakyat. Maka jangan kalian malah berbalik memukul rakyat, merampas hak rakyat, ya kan? Merampok rakyat, itu namanya tidak amanah. Mau bangun jembatan, semennya hilang, kemana? Dibawa sama setan. Mau bangun aspal, batu aspalnya hilang, kemana? Dibegal sama begal bertitel. Mau bikin gorong-gorong, kerikilnya hilang, kemana? Dibawa sama tikus berdasi. Kapan tegaknya bangunan? Kapan rakyat akan merasakan pembangunan? Kalau yang mengurusnya bodoh, gila harta. Kita hidup rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Kalau pemerintahnya benar, kita dukung. Kalau pemerintahnya salah, kita tegur. Maka saya katakan, contoh yang paling baik, contoh yang paling bagus di dalam kehidupan bernegara adalah salat berjamaah. Di dalam salat berjamaah ada imam,
ada makmum. Makmum wajib ikut imam. Kapan? Kalau imam benar salatnya. Rakyat wajib ikut pemimpin. Kapan? Kalau pemimpin benar mimpinya. Masyarakat Islam ini loyal. Masyarakat Islam ini bukan pemberontak. Masyarakat Islam ini taat dan setia. Kapan? Kalau pemimpin imamnya benar. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam iktidal, makmum iktidal. Imam sujud, makmum sujud. Ikut. Kalau imamnya salah, mestinya ruku malah sujud. Tegur. Siapa yang wajib negur? Barisan yang sahnya paling depan. Wakil-wakil makmum, anggota DPR. Tegur. Jangan diam. Bagaimana cara menegur? Mestinya imam ruku malah sujud. Subhanallah. Kan begitu cara menegur. Betul? Tidak boleh kalau imam salah, imam keliru, kita emosi, makmum emosi, main pegang. Hei, pala bapak kau, salah kamu itu. Ruku, ruku. Tidak boleh. Kasyau salat berjamaah. Makanya pemimpin harus tahu diri. Ditegur terima. Makanya saya katakan, pemimpin ataupun makmum yang jadi pemimpin, yang jadi makmum harus yang punya ilmu. Kalau ditegur terima. Jangan mencela. Suatu saat imam buang angin. Imam buang angin. Suatu saat imam buang angin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ imam buang angin. Minggir, maju seorang yang sahnya paling depan. Teruskan pekerjaan imam. Jangan membuat salat baru. Nanti kalau membuat salat baru, buang angin lagi, bangun salat lagi. Kapan tegaknya negara? Maka dari itu, kita dari syarahan saya tadi dapat kita ambil kesimpulan. Kita sebagai generasi-generasi yang akan memimpin di masa depan, jadilah pemimpin yang ditaati, yang dipatuhi, yang disegani oleh rakyat. Jangan menjadi pemimpin yang dimusuhi, yang dibenci, yang menzalimi rakyat. Mungkin cuma inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.